Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arum Aulianifa yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung secara daring pada acara Library Cafe kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya berkesempatan untuk hadir dan bersuasapa dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana yang berbeda, membawa semangat Library Cafe, listen, learn, and share your experience while connecting with others. Mengawali rangkaian acara pada kesempatan kali ini, marilah kita dengar dan simak bersama opening speech dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan. Kepada yang terhormat Ibu Heli Restiati AKM-Kom, dipersilakan. Eh, Iya, terima kasih Mbak MC. Suara saya kedengeran nggak ya? Sudah ya? Terdengar jelas, Ibu. Oh ya, terima kasih. Em, yang saya hormati narasumber untuk LC kali ini, Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah lumayan banyak nih, sudah 145 yang bergabung di pagi hari ini. Oh, izin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, mari kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan akan menyelenggarakan LC di pagi hari ini dengan influencer yang sudah tidak asing dan juga yang eh, kita tunggu-tunggu sebenarnya kalau di era sekarang ya. Jadi salah satu tugas Putra Jakwas adalah menjaga ya, menjaga bagaimana pengetahuan yang ada di BPKP ini bisa terus terjaga dan juga akhirnya nanti menjadi aset. Karena kita tahu bahwa sebagai organisasi profesi, kita ini tidak bertumpu kepada mesin, tetapi bertumpu kepada profesionalitas dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota organisasi. Sehingga ini semua yang harus kita jaga secara terus-menerus dari para senior, kemudian estafet ke junior, juga termasuk menjaga terhadap perkembangan ilmu-ilmu baru sehingga secara organisasi kita akan mampu bertahan dan terus bisa mengembangkan adaptif terhadap perkembangan yang ada. Nah, khususnya hari ini topik yang sangat menarik dari influencer kita diharapkan menjadi suatu momen ya, momen untuk men-sharing karena sharing itu adalah salah satu cara untuk bisa menjaga pengetahuan yang ada di organisasi kita. Dalam hal ini dengan topik eh, yang yang saya rasa menjadi kebutuhan tapi belum tentu semuanya memiliki kecukupan di dalam penugasan sehari-hari gitu ya. Jadi seperti digital forensik, data analitik gitu ya, itu beberapa mungkin sudah ada penugasan, sudah pernah membaca-baca, tapi beberapa mungkin belum. Nah, mari pada kesempatan ini dengan influencer yang sudah memiliki pengalaman dan praktik-praktik bisa men-sharingkan dan kita semua diharapkan menjadi lebih tahu, lebih mengenali dan tentunya sudah menjadi pengetahuan bagi diri kita sendiri gitu ya, bagi diri kita sendiri dan nantinya bisa berubah menjadi suatu aset bagi organisasi kita. Nah, silahkan teman-teman yang bergabung di pagi hari ini mengoptimalkan acara ini
memberikan perhatian, mencocokkan dengan penugasan ataupun pengetahuan yang diketahui eh, sampai dengan saat ini, baik itu belajar maupun dari isu-isu yang diperoleh, dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya Pak ya sebagai narasumber nanti, sehingga semakin hidup dan juga semakin bisa diekspor lebih lanjut. Bagi influencer juga ya, kalau menyampaikan satu arah itu kan biasa-biasa saja ya. Pertanyaan inilah yang menjadikan komunikasi dua arah dan acara ini menjadi lebih hidup dan bisa lebih mendalami banyak hal gitu ya. Banyak pembelajaran yang bisa diperoleh. Itu pesan dari kami dan apresiasi untuk yang menyelenggarakan dan yang menginisiasi. Kami berharap bahwa ke depan semakin banyak acara-acara dan juga topik-topik, tidak hanya topik yang pengawasan saja, tetapi isu-isu dan perkembangan baru pendukung pengawasan juga kami harapkan untuk bisa di-sharing dan semakin luas lagi dengan kemudahan teknologi saat ini yang ada. Selamat dan eh, semoga berjalan lancar sampai terakhir. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mbak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan atau Putra Jakwas, kita mengenalnya sekarang. Nah, ini kalau melihat di layar Zoom kita pada sesi hari ini sudah ada bergabung sekitar 180 peserta yang ingin menyimak apa yang mau kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Sepertinya tidak hanya dari BPKP saja, tapi ada rekan-rekan APIP dari Inspektorat Daerah. Tadi sekilas saya lihat ada dari Inspektorat Malang dan kota-kota lain, kabupaten kota lainnya. Selamat bergabung Bapak dan Ibu, selamat menyimak diskusi kita dari awal hingga akhir. Kemudian nanti setelah sesi diskusi ini, kami buka juga kesempatan untuk tanya jawab kepada langsung kepada para influencer kita. Nanti boleh disampaikan secara langsung ataupun selama sesi diskusi ini berlangsung, apabila kepikiran nih ada mau tanya apa, silahkan kalau mau ditulis melalui fitur chat. Nah, masuk ke sesi diskusi, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi tidak dapat diabaikan. Kalau kita abai, pasti kita akan tertinggal. Suatu keharusan bagi auditor internal pemerintah untuk menerapkan cara-cara baru, menyandingkan kegiatan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi. Dengan semangat menjadi auditor yang agile, Deputi Bidang Investigasi BPKP pada tahun 2012 menginisiasi lahirnya Laboratorium Forensik Digital. Nah, berkolaborasi dengan Library Cafe BPKP dalam ruang bincang kali ini, Deputi Bidang Investigasi akan menghadirkan atau telah menghadirkan bersama dengan saya dua orang di sebelah kiri saya pada yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan banyak berbincang dengan tema digital forensik dan data analitik sebagai tools akselerasi pengawasan. Nanti bersama akan kita bedah tentang baik apa saja sih tools yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mengakselerasi hasil pengawasan. Kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, termasuk batasan-batasan apa saja yang perlu diperhatikan bagi kita sebagai auditor kalau mau menggunakan dua tools powerful ini. Yang pertama, eh, saya kenalkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Beliau ini adalah Koordinator Forensik Digital dan Pengembangan Kapabilitas APIP Pengawasan Bidang Investigasi, sekaligus sebagai perintis awal lahirnya Laboratorium Forensik Digital BPKP. Selamat datang kepada Pak Iswahyudi. Terima kasih Ibu MC. Selamat pagi kepada semua sobat pengawasan. Kemudian yang kedua yang ada di tengah, beliau ini sesuai umurnya yang masih muda, auditor muda juga yang masih di Deputi Bidang Investigasi, bergabung di Laboratorium Forensik Digital BPKP. Sudah 12 tahun berpengalaman di bidang forensik digital dan analitika data. Kemudian sering juga ditugaskan menjadi
ahli digital forensik dalam persidangan tindak pidana korupsi begitu. Kita kenalkan bersama Mas Akib Pandu Arbianto. Selamat pagi, terima kasih Ibu MC. Ibu MC. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Oke. Eh, Sebagai ucapan selamat bergabung kepada Pak Is, saya biasa memanggilnya Pak Is dan Mas Akib, saya ada satu pantun. Pergi ke Kelapa Gading, naik Lancer. Cakep, Perginya berdua, mengajak rekan. cakep. Selamat datang kepada para influencer, sharing ilmunya sangat kami nantikan. Baik, terima kasih. Nah, langsung saja ini Pak Is. Tadi kan sempat dibahas mengenai perkembangan teknologi dan keberadaan laboratorium forensik digital sebagai upaya agar debut investigasi atau agar BPKP ini tetap agile sebagai seorang auditor, tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi baru-baru akhir-akhir ini. Nah, bisa diceritakan Pak kepada kami bagaimana awal mula laboratorium forensik digital ini terbentuk, kemudian sampai bertumbuh hingga saat ini seperti apa? Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Arum, MC kita yang cantik jelita pada pagi hari ini. Terima kasih. Nggih. Eh, Mengenai sejarah ya, cerita perkembangan laboratorium digital forensik di BPKP ini sangat panjang, Mbak ya. Ini mulai tahun 2012. Jadi kalau mungkin saya ceritakan detail sampai selesai sampai dengan saat ini mungkin butuh 2 hari gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit saja begitu. Jadi sebenarnya ini kan dimulai dari keresahan begitu ya. Dari keresahan para pimpinan kita pada waktu itu di tahun 2012, eh, apa hal baru yang bisa diberikan oleh Deputi Investigasi khususnya terkait dengan pengawasan begitu. Kita tahu teknologi sudah berkembang ya, menggunakan device-device digital, menggunakan teknologi informasi gitu ya, sehingga audit yang kita lakukan secara konvensional, yang kita minta data, kita meminta dokumen-dokumen itu mungkin sudah tidak relevan lagi ya, karena semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Nah, makanya kemudian pada tahun 2012 itu ya, mungkin saya sedikit koreksi Bu Arum, eh, saya bukan termasuk yang pertama kali barangkali ya. Eh, Bisa dibilang saya dan Mas Akip ini adalah kalau dibuat gelombang-gelombang begitu, ya kami mungkin gelombang kedua ya. Jadi ini dulu diinisiasi oleh Ibu Deputi kita yang sekarang Ibu Agustin Arumsari dan Pak Toto ya, yang memulai menginisiasi berdirinya laboratorium Deputi ini. Nah, di tahun 2012, Bapak Ibu sekalian, itu belum berupa sekarang ya. Jadi dulu masih berupa satgas begitu. Satgas yang isi-isinya adalah kawan-kawan di Deputi Investigasi yang backgroundnya adalah auditor yang kebetulan punya passion di dalam digital forensik ya. Jadi bisa dibilang kawan-kawan ini adalah auditor yang kecemplung di dalam dunia digital forensik begitu. Sehingga dalam pekerjaannya juga di samping melakukan audit juga melakukan digital forensik. Nah, itulah mulai di tahun 2012. Jadi waktu itu kita juga masih orang yang terbatas, alatnya terbatas dan kemampuan kita pun juga masih terbatas ya. Masih kepada bagaimana mengeksaminasi komputer, laptop dan seterusnya, dan juga mengeksaminasi dari smartphone begitu. Nah, ternyata ini kurang gitu ya. Akhirnya berkembang kita melengkapi alat-alat yang kita miliki, kita melengkapi software yang kita miliki, kita juga meningkatkan kapabilitas dari kawan-kawan di lab ya. Dan tentu saja ini adalah dari dukungan dari pimpinan kita di pusat ya, sehingga apa yang menjadi keinginan atau maksud kami untuk meningkatkan
keberadaan lab, meningkatkan kapabilitas itu bisa dipenuhi oleh para pimpinan di pusat begitu. Nah, kemudian berkembanglah kita punya alat, kita punya sumber daya manusia, kita punya software, dan teman-teman juga sudah bersertifikasi. Nah, kemudian mungkin saya langsung terakhir saja, Bu Arum ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 kemarin ya, Laboratorium Digital Forensik BPKP sudah mendapat akreditasi ya ISO 17025 ya. Ya, jadi ini dari kantor akreditasi negara ya, sehingga dengan diperolehnya sertifikasi ini ya, hasil dari lab ya itu sudah diakui secara nasional atau bahkan internasional karena sudah mendapat akreditasi dari KAN begitu. Nah, mungkin sedikit mengenai apa yang kami lakukan gitu ya. Jadi pada intinya kami adalah membantu kawan-kawan semua begitu ya, baik dari APIP, dari penyidik. Mungkin dulu kita lebih banyak membantu kepada penyidik begitu terhadap analisis barang-barang digital yang dijadikan barang bukti. Nah, cuma sekarang kita sudah mulai membantu kawan-kawan di APIP gitu ya. Ketika memang di dalam auditnya mereka membutuhkan bantuan dari digital forensik ya. Jadi kita mencoba memberikan nilai tambah lah kepada kawan-kawan baik APIP terkait dengan membantu mereka untuk melaksanakan penugasannya. Barangkali itu dulu Bu Arum, nanti mungkin bisa disambung dengan diskusi yang lebih gayeng begitu ya. Terima kasih. Oke. Baik Pak Is, tadi sudah disampaikan oleh Pak Is awal merintis 2012, kemudian dengan segala keterbatasan yang ada hingga akhirnya eh, bisa memperoleh prestasi terkini di 2023 kemarin sudah terakreditasi ISO 17025. Kemudian banyak membantu APIP, kemudian APH juga dalam hal eh, menjadi partner audit begitu ya Pak ya. Nah, tadi sudah disinggung perihal laboratorium forensik digital ini bisa melaksanakan digital forensik. Kemudian kepada Mas Akib yang lebih teknis sedikit Mas mungkin mengenai digital forensik. Ini kan dijadikan sebagai tools audit. Ada proses di situ yang kita kenal sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti digital, bukti elektronik digital. Kebalik jadinya. Nah, Mas Agib nih sebagai salah satu punggawa digital forensik di BPKP, mungkin bisa membahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, Mas. Digital forensik itu apa? Kemudian PEPD sendiri itu apa? Bagaimana prosesnya? Begitu mungkin, Mas. Baik, membahasakan dengan bahasa Sederhana, Mas. sederhana ya. Karena karena pasti ini para penyimak rekan-rekan yang ada di sini Bapak Ibu sekalian sudah bertambah menjadi 230 orang ini tidak semuanya berbasis IT. Kalau kita berbicara dengan bahasa yang terlalu teknis akan rasanya akan lebih mudah diterima apabila menggunakan bahasa yang lebih sederhana begitu, Mas. Silakan. Karena bahasa sederhana itu justru yang susah ya, gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, kita sebagai APIP terutama untuk yang memang pesertanya dari APIP, walaupun sepertinya juga ada beberapa yang mungkin bukan APIP ya, aparat pengawasan internal pemerintah, atau mungkin juga di situ sebagai auditor intern dimanapun gitu ya, jadi SPI. Tools kita kan salah satunya adalah audit gitu ya. Tools dalam pengawasan intern kita audit. Nah, dalam audit itu ada step-stepnya gitu ya. Step-stepnya ada perencanaan, kemudian waktu di pelaksanaan itu ada proses pengumpulan dan evaluasi bukti kan begitu ya. Nah, dalam proses pengumpulan dan evaluasi bukti ini menurut saya adalah satu proses yang krusial dalam proses audit gitu ya. Audit nggak dapat bukti biasanya ya
selesai gitu ya. Sumir laporan kita tidak ada isinya begitu, karena memang tidak ada yang bisa kita analisis dan tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk menyimpulkan hasil audit kita nanti seperti apa. Gitu. Nah, kemudian karena dalam proses pengawasan kita, dalam proses audit kita yang paling krusial adalah pengumpulan bukti, gitu ya. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang sangat masif gitu ya, sangat cepat, sangat pesat perkembangannya, bukti-bukti yang biasanya dulu kita dapatkan dalam bentuk konvensional, dalam bentuk kertas, dalam bentuk fisik gitu ya. Sekarang mulai banyak yang bentuknya menjadi bentuk tidak kasat mata gitu ya. Bukan hantu tapi ya. Tidak kasat mata maksudnya adalah bentuknya digital. Kita nggak tahu file ini ada di mana penyimpanannya gitu ya. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya tampilan ketika kita tampilkan di layar monitor, oh ternyata ini filenya seperti ini, isinya seperti ini. Bukti konvensional punya aturan mainnya sendiri ya. Ada tata cara menangani bukti-bukti konvensional. Kalau dulu kan kita, bukan kita ya, Pak Is mungkin ya Pak. Jadi dulu masih kenal yang namanya istilah legalisir, akta kelahiran dicap ya Pak ya, kemudian harus tanda tangan camat atau bupati Pak. Kelihatan kalau masih kolonial ya Pak ya. Iya. Ada tata caranya lah, bukti konvensional ya. Nah, begitu juga seharusnya dengan bukti-bukti yang bentuknya bukti digital gitu. Bukti konvensional ada cara kita untuk membuktikan bahwa ini asli atau tidak, bahwa ini sudah direkayasa atau belum gitu kan. Demikian juga dengan bukti-bukti konvensional, bukti-bukti digital gitu ya. Bukti digital ketika kita dapatkan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menanganinya, itu juga punya aturan mainnya sendiri. Nah, menurut saya paling mudah adalah, oh enggak nyala ya? Oke. Atau suara saya yang terlalu imut ya, masih pagi. Nah, kembali lagi ke bukti digital tadi, ada aturan mainnya dalam undang-undang kita dimulai sejak tahun 2001 ya, sudah mulai apa namanya menyinggung tentang pemanfaatan data digital untuk dijadikan sebagai sebuah bukti gitu ya. Di Undang-Undang Tipikor itu dari tahun 99, kemudian ada perubahannya tahun 2001, kemudian apalagi tahun 2008 kita sudah punya ya di Indonesia punya UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di situ semakin menegaskan, oh ternyata bukti digital itu enggak sembarangan bisa kita dapatkan, kita olah, kemudian nanti bisa kita jadikan sebagai bukti. Ternyata ada aturan mainnya, ada tata caranya supaya bukti-bukti tadi ya bisa diterima gitu ya, bisa diterima. Nah, forensik digital atau tadi ada istilah di BPKP namanya pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik adalah solusi untuk tadi mendapatkan, kemudian mengolah dan menganalisa bukti-bukti digital sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang sudah diatur di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu sih Mbak. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Tadi berarti sekaligus menjawab tadi di awal saya sempat sampaikan apa sih batasan-batasannya. Kalau ingin tahu batasannya berarti kita harus membaca tentang Undang-Undang nomor 2000 Undang-Undang tahun 2008 tentang ITE begitu. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai apa itu digital forensik dan kenapa itu penting karena sekarang dokumennya semuanya sudah serba digital. Apanya kita sudah tahu, lalu kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana, Mas? Bagaimana kita melakukan PBD? Apa langkah-langkahnya? Kemudian kalaupun memang karena kita melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan teknologi informasi, pastikan ada alat-alat juga yang kita gunakan dalam prosesnya. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua yang ada di sini, Mas. Tentang bagaimana gitu ya, bagaimana cara kita tadi mengolah bukti digital atau ya bukti elektronik tadi begitu ya, bagaimana cara kita melakukan forensik digital gitu ya. Dalam forensik
digital itu memang tadi ya, yang pertama ada aturan-aturannya, ini sudah baku seperti itu dalam Undang-Undang ITE, kemudian dalam aturan-aturan turunan ada Permen Kominfo, kemudian aturan-aturan dalam standar ya, standar internasional, ada SNI, ada ISO dan seterusnya. Di situ memang sudah diatur begitu ya, sangat rigid, bahkan sangat rigid aturan-aturan terkait dengan digital forensik ini gitu. Tapi untuk menggambarkannya dengan mudah adalah ketika kita ingin melakukan proses forensik digital, ingin mendapatkan bukti atau mendapatkan data digital yang sesuai dengan kaidah dan peraturan-peraturan, yang pertama adalah prosesnya biasanya itu kita eh, cari dulu sumber datanya mau kita dapatkan dari mana gitu biasanya. Apakah dari sebuah server, dari komputer, dari handphone, atau semualah. Pada prinsipnya semua media, semua gadget, semua tools yang berbau digital gitu ya, mengandung bisa menyimpan data digital itu bisa menjadi sumber data untuk kita lakukan proses digital forensik gitu. Jadi pada langkah awalnya, tahap awalnya adalah kita harus identifikasi dulu datanya mau kita dapatkan dari mana gitu ya. Nah, untuk proses identifikasi ini otomatis harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa. Ketika mungkin teman-teman APIP nanti melakukan pengawasan, melakukan audit, kan sudah pasti tahu, oh yang diaudit adalah temanya ini, gitu ya. Kemudian kasusnya seperti ini, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengelaborasi kembali, kira-kira kalau seperti ini data-data yang kami butuhkan itu data-data yang seperti apa, kemudian tersimpan di mana data-data ini, gitu ya. Itu yang pertama harus kita identifikasi adalah sumber datanya dulu, gitu. Setelah dapat sumber datanya, baru kita lakukan proses pengambilan datanya, data retrievalnya, gitu ya. Sudah tahu datanya di sana, kita juga harus berupaya mendapatkan datanya. Gitu. Nah, dalam proses mendapatkan data ini semakin banyak concern yang harus kita perhatikan, gitu. Yang pertama, apakah kita berwenang mengambil data itu, gitu ya. Karena yang namanya data, terutama sekarang sudah ada undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi, gitu ya. Jangan sampai kita saking semangatnya mendapatkan bukti untuk proses pengawasan kita, ternyata kita sudah melanggar peraturan gitu ya. Jadi kita harus tahu, oh ini datanya seperti ini, pemilik datanya si X gitu ya. Kemudian kita akan bertanya apakah kita punya kewenangan untuk mengakses dan mendapatkan data tadi gitu. Kalau pertama kali kita nggak punya kewenangan, ya bagaimana caranya supaya kita bisa dapat kewenangan untuk mengakses data tadi gitu ya. Caranya seperti apa ya? Banyak caranya nanti ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan data. Kalau sudah dapat datanya, kalau dalam forensik digital itu prosesnya namanya adalah proses akuisisi data gitu ya. Acquiring data, akuisisi atau imaging gitu ya, imaging data. Baru setelah itu kita lakukan proses analisis terhadap data-datanya. Setelah proses analisis, kita temukan bukti-bukti yang mungkin menarik menurut kita sebagai APIP gitu ya. Baru kita olah lebih lanjut untuk kita jadikan sebagai bahan untuk membuat laporan hasil pengawasan kita, entah itu audit, monitoring maupun review. Itu sih Mbak proses singkatnya gitu. Jadi ada identifikasi, akuisisi, analisis, kemudian yang terakhir adalah pelaporan. Nah, mungkin Pak Is menyambung dari apa yang disampaikan Mas Sakip dan sekaligus mungkin ada yang mau dilengkapi oleh Pak Is. Dari mungkin kan sekarang masih di awang-awang nih prosesnya seperti itu. Kalau implementasinya di kegiatan audit sendiri mungkin bisa diceritakan satu contoh kegiatan digital forensik yang memang dapat mendukung hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, Pak Is. Baik. Mungkin sebelumnya saya ingin sedikit menambahkan dulu ya. Tadi Mas Akib menceritakan bagaimana perubahan bukti-bukti ya. Yang dulu konvensional hanya melalui kertas, print out, sekarang sudah berubah menjadi
bentuknya digital begitu. Nah, itu dari satu sisi. Sisi yang lain sebenarnya kita juga harus melihat bagaimana sekarang sudah mulai adanya perubahan proses bisnis di pemerintahan begitu ya. Contoh misalnya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang dahulunya masih manual itu sekarang sudah menggunakan memanfaatkan teknologi ya. Contoh dulu lelang masih menggunakan manual, sekarang sudah menggunakan e-procurement atau e-katalog seterusnya. Contoh di kita saja lah ya Mbak ya. Kita sekarang presensi memakai handphone gitu ya. Kemudian ketika melakukan contoh sekarang saya mau melakukan disposisi atau mau melakukan action menggunakan bantuan alat-alat elektronik, menggunakan bantuan handphone, menggunakan bantuan dari laptop gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika proses bisnisnya berubah, ya, maka cara kita melakukan audit juga harus berubah ya. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan model-model yang lama yang kita gunakan. Nah, itu barangkali juga salah satu yang menjadi pendorong sehingga timbulnya diperlukannya digital forensik dan digital data analitik gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara pengalaman, saya yakin banyak sekali gitu ya. Jadi bisa dikatakan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang kami di lab ya, kawan-kawan di sini ada Pak Akib dan yang lainnya itu sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan digital forensik yang notabene adalah membantu atau bahkan menemukan bukti-bukti baru ya yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita melakukan audit secara konvensional begitu ya. Jadi sudah banyak contoh-contohnya ya bagaimana kita membantu kawan-kawan di penyidik dulu di awal-awal atau bahkan sekarang membantu kawan-kawan di APIP lain ya di BPKP sendiri untuk melakukan auditnya begitu. Nah, memang tadi disampaikan Pak Akib yang menjadi isu adalah bagaimana cara mendapatkan unitnya ya Pak ya, cara-cara bagaimana mendapatkan komputernya katakanlah, bagaimana mendapatkan handphonenya yang tepat sehingga memang nanti ketika dianalisis memang ada bukti-bukti yang relevan dengan yang kita audit begitu ya. Nah, jadi mungkin bisa saya ceritakan sedikit ya tentang bagaimana kita bisa membantu menemukan bukti-bukti baru ya, bukti-bukti baru yang mungkin tidak bisa kita dapatkan ya. Dalam beberapa kasus yang kita membantu penyidik ya, Bu Arum ya, di mana mereka sudah menyita alat elektronik ya ada handphone, ada komputer, ada itu kita mencoba menganalisis gitu ya. Jadi sampaikan kita akuisisi dulu, kemudian kita analisis. Nah, kemudian kita mencoba mencari bukti-bukti ya yang terkait dengan auditnya yang relevan dengan kasusnya begitu ya. Nah, memang dari pengalaman kita kita menemukan banyak sekali hal-hal baru gitu ya. Hal-hal baru yang memang membantu membuktikan memang hipotesis awalnya terbukti atau bahkan kita bisa mendapatkan bukti-bukti baru yang memang sebelumnya tidak terfikirkan ya. Jadi malah menimbulkan isu-isu baru, case-case baru yang bisa dijadikan pengembangan dari yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Eh, Kasusnya banyak lah yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sekalian memperhatikan di berita-berita gitu ya bagaimana eh, kami di BPKP membantu untuk mengungkap kasus-kasus membantu penyidik, membantu tim audit ya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan digital forensik ya. Barangkali begitu Bu Arum ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Is. Satu lagi, kalau tadi sudah dibahas mengenai bagaimana dan apa yang sudah dilakukan, sekarang mundur sedikit lagi tentang siapa yang bisa melakukan digital forensik ini, Pak. Apakah, pasti kan akan muncul pertanyaan, apakah Ya, semua auditor bisa? ya Atau betul. harus ada kualifikasi minimal tertentu? Begitu, Pak. Oke, baik. Ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Tadi Pak Agib sampaikan, dalam melakukan analisis, dalam melakukan kegiatan digital forensik secara umum, ada kaidah-kaidah begitu ya. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Tentunya kaidah ini terkait dengan tata caranya ya.
terkait dengan orang yang melakukannya, terkait dengan alat yang dilakukannya, gitu ya. Nah, eh, selama ini kami ya di lab forensik itu bisa dikatakan lebih banyak membantu membantu dalam kegiatan audit investigatif ya atau semua penugasan yang terkait dengan investigasi ya. Dan kita juga tahu bersama kalau konteksnya adalah audit investigatif itu eh, salah satu aksiomanya adalah bagaimana audit itu nanti akan diteruskan sampai kepada tahap litigasi gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tahap litigasi, tahap hukum berarti nanti arahnya adalah kepada formalitas begitu ya. Nah, jadi terkait dengan siapa yang bisa melakukan, menurut saya hemat saya kita lihat dulu sisi yang mana gitu ya. Kalau memang kita melakukannya dalam konteks audit investigatif ya, tentu saja digital forensik ini harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten ya. Artinya orang-orang yang memang sudah bersertifikat dan memang memiliki kompetensi untuk melakukan digital forensiknya. Termasuk alatnya ya, termasuk softwarenya atau bahkan sekarang termasuk unit yang melakukan DF-nya gitu ya. Seperti sekarang kita sudah mendapat ISO, ya, ISO ya. Kalau orang Jawa bilang ISO gitu ya. Jadi sudah ISO sekarang kita gitu, oke. Nah, itu dari konteks audit investigatif. Nah, bagaimana kalau misalnya audit yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, digital forensik itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa menggunakan tools apa saja ya. Kita Bapak Ibu bisa browsing di internet banyak sekali tools-tools digital forensik yang bisa digunakan secara free gitu ya. Artinya tidak perlu license, tidak perlu membayar katakanlah. Jadi bisa digunakan secara bebas dan itu juga bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan audit ya yang sifatnya adalah non keinvestigasian tentu saja bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti bisa melihat mencari tools-tools yang bisa digunakan secara free gitu ya. Bapak Ibu bisa belajar sendiri dan itu bisa dilakukan, bisa diaplikasikan dalam melakukan audit ya. Sekali lagi ketika itu bukan dalam konteks audit investigasi di mana di dalam investigasi sangat ditekankan masalah formalitas, sangat ditekankan masalah kompetensi, karena nanti kaitannya akan dibawa sampai ke ranah pengadilan. Begitu, Bu Arum. Iya, baik, Pak Is. Jadi begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, batasannya adalah digital forensik yang dilakukan ini sedang dilakukan dalam lingkup seperti apa. Tujuannya apa melakukan itu. Ketika itu dilakukan dalam keperluan untuk kebutuhan litigasi, berarti tentu saja ada syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi. Terlebih ketika itu dilakukan oleh Laboratorium Forensik Digital BPKP yang sudah terjamin dengan standar ISO 17025 baik dari sisi personilnya, kemudian dari sisi prosedurnya, dari sisi peralatannya, itu sudah ada jaminan bahwa apa yang kami lakukan di sini sesuai dengan standar laboratorium forensik digital yang berlaku secara internasional begitu. Nah, selanjutnya beralih ke data analytics. Secara umum kan kita sudah paham apa itu yang dimaksud dengan data analitik. Bagaimana kita melakukannya, mau menggunakan tools yang paling sederhana yang ada di laptop kita masing-masing dan sudah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, kita bisa pakai Excel. Atau kalau untuk kebutuhan yang lebih rumit lagi, kita bisa menggunakan Maltego, Power BI, ataupun tools-tools data analitik lainnya. Nah, pertanyaannya, ini Mas Akib, bagaimana data analitik itu bisa bermanfaat untuk mengakselerasi pengawasan? Baik, karena temanya akselerasi memang ya, harus Iya betul, akselerasi. berarti ini juga harus semakin cepat selesai juga Oh, ya, Om. Enggak ya. sana larinya. Akselerasi, bagaimana data analitik mengakselerasi ya proses pengawasan yang kita lakukan. Menurut saya ada dua ini ya, ada dua apa ya, dua sudut pandang yang sebenarnya dua-duanya juga mengakselerasi gitu ya. Dua-duanya mengakselerasi gitu. Dari sisi mikronya begitu ya. Eh, Data analitik sudah pasti bisa mengakselerasi ketika kita sedang melakukan penugasan audit gitu ya. Kita melakukan penugasan audit itu tadi karena datanya semakin banyak
yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian datanya juga bentuknya sudah mulai berubah begitu ya. Tadinya konvensional menjadi data digital. Ya mau tidak mau ketika kita mengolahnya eh, harus memanfaatkan teknologi digital juga begitu ya. Makanya kita selain ada digital forensik yang sebenarnya concern utamanya adalah bagaimana cara kita mendapatkan data gitu ya. Kalau digital forensik itu concernnya memang mendapatkan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah datanya gitu. Makanya kita kenalkan juga yang namanya proses data analitik gitu. Nah, eh, kenapa menurut kami begitu ya ini bisa jadi tools untuk akselerasi apa namanya pengawasan gitu ya, akselerasi ketika kita sedang melakukan penugasan karena memang ketika misalnya kita melakukan penugasan kemudian data-datanya begitu banyak gitu ya yang harus kita analisis. Nah, teknik-teknik yang ada dalam proses data analisis ini juga bisa kita manfaatkan sehingga proses analisis kita bisa menjadi lebih cepat, kemudian kesimpulan yang kita dapatkan juga lebih akurat sehingga bisa membantu dalam menyimpulkan audit yang sedang kita lakukan gitu. Jadi bisa dari sisi itu gitu ya. Itu dari sisi yang individual penugasannya gitu ya. Nah, dari sisi makronya menurut saya ketika kita bisa memanfaatkan data-data yang sebenarnya sangat banyak tersedia gitu ya. Apalagi kalau di internal kita di BPKP gitu ya. Itu data-data pengawasan sudah amat sangat banyak gitu ya. Nah, seandainya semua data-data itu bisa kita agregasikan, kita analisis gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan insight dari data-data yang kita kumpulkan tadi, seharusnya begitu ya. Seharusnya itu bisa menjadi apa namanya? Senjata juga buat kita supaya perencanaan pengawasan kita gitu ya. Kemudian pelaksanaan proses pengawasan kita yang kita lakukan tiap tahun ada yang rutin, ada yang haphazard gitu ya, yang tidak rutin gitu ya. Itu seharusnya bisa lebih mengena langsung kepada titik permasalahan yang memang seharusnya kita address sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Nah, dari situ juga berarti data analitik dalam konteks makro seperti ini itu juga bisa menjadi tools kita supaya pengawasan kita itu lebih cepat gitu ya. Kita bisa lebih tanggap dengan kebutuhan stakeholder kita dan juga itu dalam artian yang lebih apa namanya, yang lebih luas lagi, pengawasan kita bisa menjadi lebih cepat dan eh, apa namanya, bisa kita kaitkan juga dengan tadi adanya akselerasi dalam proses pengawasan yang kita lakukan. Gitu sih Mbak. Oke. Ini. Pak Is, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ah, iya, tadi disampaikan oleh Pak Akib yang makro bagaimana kita melihat data-data yang sudah ada di internal kita gitu ya. Kita elaborasi, kemudian kita akan menghasilkan suatu hal yang baru begitu. Nah, saya akan coba melihat ke sisi yang lebih diekspand lagi gitu ya. Bagaimana kalau kita kemudian menggabungkan ya, mengelaborasi data-data yang ada di kita dengan data-data yang ada di luar begitu ya. Yang mungkin ya yang bukan yang bisa kita dapatkan begitu ya. Eh, Kalau kita berbicara mengenai mikro-mikro tadi, itu mungkin kita hanya nanti akan bisa memberikan rekomendasi sifatnya operasional gitu ya. Nah, sementara sekarang kita dituntut untuk memberikan rekomendasi yang sifatnya adalah lebih strategis gitu ya. Nah, apabila data-data yang sudah ada di kita kemudian dielaborasi dengan data-data yang ada di pihak lain gitu ya, tentunya akan bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna dan bisa memberikan sesuatu rekomendasi yang lebih strategis. Saya contohkan misalnya begini, ketika misalnya dulu kami BPKP melakukan audit terhadap bansos gitu ya. Nah, kita awalnya kita hanya berbicara mengenai bagaimana sih data yang ada di BPKP gitu ya. Kemudian kalau kita sandingkan ya dengan data-data yang lain, misalnya dengan data kependudukan atau data yang lain, nah itu kita akan bisa berbicara hal yang lebih strategis lagi ya, sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi kepada para pimpinan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan hal tertentu yang sifatnya lebih strategis
yang itu nanti akan tentunya bermanfaat dalam pelaksanaan operasional ke depannya begitu. Jadi bukan hanya yang ada di kita aja Pak Akib ya, tapi juga nanti bisa kita gabungkan, kita elaborasikan dengan data-data yang ada di pihak lain yang tentunya berkaitan dengan yang audit yang kita lakukan. Begitu Bu Arum ya. Baik, terima kasih Mas Akib dan Pak Is tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan data untuk dianalisis secara mikro maupun makro. Nah, kalau tadi di digital forensik ada pertanyaan bahwa ada pernyataan bahwa yang bisa melakukan digital forensik itu tergantung dari lingkup apa kita melakukan digital forensik. Kemudian kalau pada data analitik ini, Mas, kan tentunya tidak hanya di laboratorium forensik digital saja yang bisa melakukan data analitik dalam hal untuk mendukung pengawasan. Teman-teman auditor internal yang lain maupun APIP di daerah pasti juga memanfaatkan tools data analitik ini. Nah, bedanya apa sih Mas? Apa yang spesial dari, maksudnya apa bedanya dari yang dilakukan di laboratorium forensik digital dengan yang dilakukan oleh teman-teman APIP atau auditor internal lain? Ataukah dari sisi kedalaman analisanya atau toolsnya atau seperti apa? Iya, saya yakin memang kalau teman-teman APIP gitu ya, pasti sadar atau tidak sadar gitu ya. Mereka sudah melakukan yang namanya proses data analitik gitu ya. Karena dengan kita buka Excel, kemudian kita lakukan teknik-teknik audit, tracing, vouching dan seterusnya gitu, ya itulah sebenarnya data analitik itu sudah dilakukan dengan proses-proses seperti itu gitu ya. Kalau dulu Pak Is ya, teknik ada pelajaran TABK ya Pak ya, teknik audit berbasis komputer gitu ya. Nah, pakai Microsoft Excel Pak, apa ya. Nah, itu juga sebenarnya sudah termasuk dalam proses yang namanya data analitik gitu ya. Jadi data analitik memang bukan sesuatu yang eksklusif gitu ya, yang seharusnya justru menjadi apa ya, skill yang wajib dimiliki oleh APIP gitu ya. Karena memang ya yang namanya pengawasan audit itu pasti ujung-ujungnya nanti membutuhkan yang namanya teknik-teknik data analitik. Tinggal kedalaman teknik seperti apa yang akan digunakan kan begitu. Nah, semuanya bisa melakukan data analitik. Apa yang membedakan gitu ya antara data analitik yang mungkin sudah biasa dilakukan oleh teman-teman APIP dengan yang kami lakukan gitu. Pada prinsipnya tidak ada yang berbeda. Kita sama-sama melakukan data analitik. Yang berbeda adalah teknik-teknik yang mungkin bisa kita manfaatkan ketika kita menghadapi data-data yang sangat besar, begitu ya. Kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan audit yang mungkin susah dijawab ketika analisis datanya hanya sebatas dilakukan dengan teknik-teknik data analitik yang sederhana, gitu ya. Makanya apa yang membedakan antara data analitik yang dilakukan teman-teman APIP dengan kami tadi yang pertama eh, biasanya kalau yang kami lakukan begitu ya itu volume datanya sudah sangat besar gitu ya sudah sangat besar. Bayangkan kalau data bantuan sosial gitu ya yang sekarang pun rutin kita lakukan ya Pak ya data analitiknya begitu ya. Eh, Datanya itu ada ratusan juta gitu ya ratusan juta raw data gitu ya, ratusan juta baris data gitu yang mungkin kalau diolah dengan teknik dan tools data analitik yang biasa gitu ya, pakai Microsoft Excel gitu ya, itu nggak mampu gitu ya. Excelnya bilang mungkin nggak kuat gitu ya. Pakai spreadsheet itu nggak kuat gitu ya, karena datanya sangat banyak begitu. Makanya biasanya teman-teman auditor, teman-teman APIP ketika mereka mau tidak mau dalam penugasannya harus mengolah data yang sedemikian besar, mereka akan minta bantuan kepada kami nanti di Laboratorium Forensik Digital untuk membantu mengolah data tersebut. Gitu. Dari sisi tools di laboratorium kami punya tools yang mumpuni lah ya untuk mengolah data yang eh, virtually limitless begitu ya, tanpa batas gitu ya, bisa kita olah. Tinggal masalah
waktunya saja nanti gitu ya. Nah, kemudian dari sisi teknis di laboratorium kami, karena kami juga tugas sehari-harinya adalah kalau nggak digital forensik ya data analitik begitu ya, sehingga mungkin begitu ya teknik-teknik yang bisa kami terapkan dalam proses data analitik itu lebih mendalam jika dibandingkan dengan teknik-teknik yang digunakan oleh teman-teman APIP begitu, sehingga uh, prosesnya bisa lebih cepat, hasilnya bisa lebih mendalam begitu. Nah, itu yang membedakan gitu ya dari sisi toolsnya dan juga dari sisi tekniknya gitu sih. Dari sisi tools dan dari sisi teknik. Tadi berkali-kali Mas Akib dari awal menyampaikan data yang sangat besar gitu. Dan dalam hati saya pengen nanya nih, batasan besarnya itu sebesar apa sih? Ternyata sudah di-spill sama Mas Akib ratusan ribu atau ratusan juta. Oke, baik. Eh sudah panjang pembahasan kita, Bapak Ibu, pada sesi diskusi pertama kita pagi hari ini. Sepertinya para narasumber juga sudah mulai kehausan, dan di belakang layar sepertinya sudah ada apa itu? Gelas kopi yang bisa diberikan, Mas Yanto. Sambil kita memberikan kesempatan break kepada narasumber, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama saksikan mana tangannya. Wow, udah kayak di YouTube itu. Ini tangan cowok atau tangan cewek nih? Marilah sama-sama kita saksikan music performance dari Putra Jakwas. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned
I Will Survive. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua 256 penyimak yang ada di sini yang masih survive menyimak diskusi kita dari awal hingga saat ini. Sekarang seperti saya sampaikan tadi di awal, kita akan masuk ke sesi Q&A, sesi diskusi, sesi tanya jawab. Nah, barangkali ada dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung kepada para influencer kita berdua di sini, bertanya langsung kepada Mas Akib atau kepada Pak Iswahyudi, silahkan memanfaatkan resen. Oh, ada dua orang. Yang pertama, saya nggak terlalu kelihatan dari kepada Bapak Ngurah Artana. Oh, ya. Oh, SPI RS Ngurah, mohon maaf, Pak. Pak Artana dipersilahkan untuk meng-unmute mikrofonnya, menyampaikan pertanyaannya. Kalau boleh menyalakan videonya juga dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya Made Artane dari Satuan Pemeriksaan Internal RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Terima kasih atas paparannya. Jadi sesuatu hal yang baik untuk menjadi overview bagi kami atas penerapan digital forensik ini. Namun ini lingkupnya baru overview ya Pak. Artinya kami membutuhkan informasi lebih lanjut untuk dapat bisa mengimplementasikan gitu. Jadi kondisi kita di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan maupun rumah sakit lain seperti halnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang fraud pada layanan JKN Pak. Jadi kita untuk jumlah kunjungan saja rawat jalan bisa sampai 5.000 sehari. Kalau volume data pastinya akan sangat banyak. Nah, yang ingin kami mohonkan penjelasan lebih lanjut, implementasi daripada digital forensik yang bisa secara sederhana kami kembangkan dan kami manfaatkan. Karena kan laboratorium yang tadi Bapak sampaikan untuk teman-teman di BPKP mungkin bisa di sharing pemanfaatannya, tetapi bagi kami yang di satuan kerja itu mungkin belum bisa secara langsung kita kerjasamakan untuk bisa memanfaatkannya. Jadi kami ingin melakukan identifikasi dan tentunya dalam upaya mencegah adanya fraud pada layanan JKN. Dengan kendala jumlah data yang sangat banyak tersebut, mohon solusi dan penerapan paling sederhana daripada prinsip-prinsip digital forensik tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Artana. Langsung dijawab saja satu pertanyaan langsung dijawab saja ya Pak ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi sederhana dari digital forensik dan data analitik bila diterapkan di pelayanan rumah sakit. Begitu Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak Artana atas pertanyaannya. Ya, pelayanan di rumah sakit dalam pengalaman kami termasuk satu yang kami lakukan, Pak. Jadi itu memang sifatnya skalanya nasional gitu ya, jadi datanya lebih besar. Nah, bagaimana kalau misalnya akan dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil gitu ya. Nah, di sini mungkin kita akan lebih banyak mengarah kepada data analitik, Pak, sebenarnya, Pak, gitu ya. Tadi Bapak sampaikan ada sekian ribu orang yang mendaftar di dalam satu hari. Kalau sebulan berarti kan ada berapa kan banyak ya, Bu ya. Nah, tentunya kita kan perlu melihat seperti apa sih indikasi-indikasi kecurangan yang ada di dalam kegiatan itu gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa kita aplikasikan dengan melakukan data analitik ya terhadap data-data dari peserta yang melakukan pendaftaran gitu ya. Atau nanti akan bisa kita bandingkan dengan data yang lain begitu. Misal dulu kami membandingkan antara data yang hadir ya, yang mendaftar, kita bandingkan dengan data-data peserta misalnya. Apakah memang sebenarnya peserta itu memang terdaftar sebagai peserta di BPJS katakanlah, atau di JKN katakanlah.
Atau juga kita bisa bandingkan dengan data-data yang lain gitu ya, melihat dari sejarahnya. Kalau kita melihat JKN kan tidak langsung datang dari di pelayanan yang eh, kan ada tahap-tahapannya ya, di mungkin di klinik dulu, kemudian di rumah sakit. Itu kan juga bisa kita trace sebenarnya apakah memang ada sejarahnya begitu ya. Nah, kalau memang kita menemukan kita bandingkan data-datanya. Nah, nanti ketika misalnya ada suatu hal yang sekiranya kurang pas itu mungkin sudah bisa menjadi indikasi petunjuk adanya fraud begitu. Jadi dalam skala kecil Bapak, kita bisa melakukan data analitik ya, kita membandingkan antara satu data dengan data yang lainnya untuk melihat kecocokannya begitu. Jadi lebih kepada bagaimana data-data yang ada itu sudah sudah sama, sudah simultan dan itu tidak dilakukan secara melalui kecurangan begitu. Nah, karena memang dari pengalaman kami ada beberapa hal yang kurang pas gitu ya di dalam data JKN sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan baik bagi rumah sakit sendiri maupun kepada negara begitu. Mungkin secara ringkasnya begitu Pak ya. Jadi kalau untuk berbicara mengenai digital forensik mungkin belum sampai lah ya. Jadi lebih kepada data analitik dengan melihat keterkaitan antara satu data yang ada dengan data yang lainnya. Mungkin Mas Akib mau menambahkan, silakan Pak. Boleh, boleh silakan. Sangat boleh sekali. Waktu Harus kita boleh, tidak terbatas. karena yang nyuruh saya Pak. Boleh nambahin ya katanya ya. Eh Tadi terkait data analitik begitu ya. Karena memang yang tadi data analitik memang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman APIP dan juga bisa dilakukan juga oleh kami di laboratorium. Tapi untuk digital forensik memang karena ada embel-embel forensiknya gitu ya Pak ya. Yang namanya forensik itu ujungnya nanti adalah di pengadilan gitu ya. Proses litigasi, proses penegakan hukum. Nah, eh menurut saya ketika ada pertanyaan apa sih yang bisa kita manfaatkan dari teknik-teknik digital forensik untuk teman-teman APIP di daerah gitu ya, di unit kerja lain. Menurut saya ada satu Pak terkait dengan metode untuk menilai apakah data ini benar-benar menilai apakah data digital yang diterima oleh kita ya. Kita biasanya sebagai SPI, sebagai APIP ketika melakukan pengawasan gitu ya, itu kan pasti minta data ya ke auditi kita gitu ya, ke unit kerja. Kita minta data apalah tadi kalau di rumah sakit konteksnya mungkin data pengunjung selama 1 bulan terakhir gitu misalnya. Biasanya kalau datanya seperti itu karena pasti banyak, kita APIP sudah biasa ya minta data dikasihnya bukan lagi data print out tapi datanya dalam bentuk data Microsoft Excel gitu ya, soft copy lah ya sekarang ya. Nah, karena ini soft copy, data digital ada aturan main untuk menangani data digital itu sebenarnya gitu ya. Itu minimal ketika nanti mungkin Bapak Ibu berminat untuk belajar lebih lanjut tentang forensik digital, Bapak Ibu bisa manfaatkan salah satu teknik forensik digital namanya ini teknisnya ya, nama teknisnya adalah teknik hash value gitu ya, hashing untuk sebuah file gitu ya. Apa itu hash value mungkin kurang tepat kalau dijelaskan secara detail di sini ya. Tapi nanti bisa dicari sendiri gitu ya. Intinya adalah eh, bagaimana supaya kalau biasanya kita punya dokumen konvensional itu kita punya tanda terimanya gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu kita dikasih dokumen-dokumen dalam bentuk kertas itu oleh unit kerjanya di paraf mungkin ya untuk membuktikan bahwa oh ini benar data-data yang sudah kami paraf ini berarti data-data yang memang asli dari auditi dari unit kerja gitu ya. Nah, kalau data digital, bagaimana cara kita memarafnya, gitu ya? Atau bagaimana cara kita menyetempel data digital itu supaya kedua belah pihak bisa sepakat bahwa memang benar ini data yang diberikan oleh auditi kepada auditor, gitu ya. Stempelnya caranya bagaimana? Paraf datanya bagaimana caranya? Nah, dalam forensik digital ternyata ada teknik yang mirip-mirip dengan stempel data, stempel bukti-bukti dokumen konvensional atau di paraf atau di tanda tangan tadi.
Gitu. Namanya adalah teknik hash value. Minimal ketika nanti Bapak Ibu melakukan penugasan dan yang ditangani adalah data digital, yang diterima dari audit kita adalah data digital, soft copy gitu ya. Minimal Bapak Ibu bisa terapkan teknik hash value tadi supaya nanti tidak ada dispute antara auditi dengan auditor tentang keaslian sebuah datanya. Itu sih yang bisa dimanfaatkan dari forensik digital. Yang bisa langsung dipraktekkan sendiri begitu ya, tanpa harus melibatkan kami di laboratorium forensik digital gitu. Baik, terima kasih Pak Is dan Mas Akib. Kemudian demikian Pak Artano pertanyaannya. Kita beralih ke jawaban atas pertanyaan maksud kami Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini di sebelum ke Pak Hasrul ada satu pertanyaan dulu ya Pak. Izin saya bacakan dari room chat. eh dari Inspektorat 50 Kota, Pak Agus Purwanto, izin bertanya Pak, apakah BPKP dapat memfasilitasi APIP daerah untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi digital forensik? Monggo silahkan Pak Is. Oke, baik. 50 kota ini di Sumatera Barat, Mbak. Betul. Ya, tapi masih kalah dengan saya yang di Jawa Tengah. Apa itu Pak? Kita punya 1000 kuto, Oh iya. 1000 kota. Wes tak lewati. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus Purwanto. Ini Sumbar tapi namanya nama Jawa ini. Iya. Eh, terkait dengan pelatihan di kawan-kawan di APIP ya. Bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun belakangan ini kita sudah melakukan banyak sekali ya pelatihan yang melibatkan kawan-kawan di APIP ya, baik di Pemda maupun di KL ya. Yang pada intinya adalah kita mengenalkan apa itu digital forensik, apa itu data analitik, dan bagaimana memanfaatkannya di dalam pekerjaan sehari-hari ya. Nah, eh, apakah kami bisa begitu ya? Monggo nanti silahkan Bapak Ibu. Kalau memang merasa masih perlu ya, monggo silahkan menghubungi kami di Deputi Investigasi terkait dengan pelatihannya begitu. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi adanya pelatihan. Atau bahkan mungkin bukan hanya pelatihan, bahkan sampai kepada praktek sekalipun begitu ya. Kalau memang teman-teman di APIP merasa perlu untuk melakukan itu ya, kami nanti akan bisa menampingi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan ya sekalian ya kayak OJT barangkali ya Mbak ya. Iya. Sehingga nanti bukan hanya cerita di awang-awang, tapi Bapak Ibu juga bisa melakukan secara real begitu. Nah, kalau tidak salah tadi saya juga tanya ada sedikit mengenai sertifikasi gitu ya, yang dari Pak Agus Purwanto ini. Nah, sertifikasi ini yang sepertinya agak berat begitu ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas sertifikat atau semacam ya sertifikat lah bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan itu barangkali bisa. Tapi kalau sertifikasi yang dalam artian bahwa itu adalah mengakui Bapak Ibu sudah capable untuk melakukan eh, teknik-teknik digital forensik. Nah, ini yang barangkali kami belum bisa. Karena apa? Ya karena itu nanti ada lembaganya sendiri gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai software khusus itu juga ada sendiri pelatihannya ya. Kawan-kawan kami di lab itu mengikuti paling tidak berapa? 5 hari ya Mas ya sertifikasinya ya. 5 hari ya. 5 hari itu adalah sertifikasinya. Nanti ada ujiannya begitu ya. Nah, jadi setelah ikut pelatihan, lulus ujian, nanti baru mendapat sertifikat. Jadi kalau yang dimaksud dengan sertifikasi mengikuti workshop, pelatihan, it's okay gitu ya. Tapi kalau terkait dengan sertifikasi mengenai pengakuan Bapak Ibu sudah mampu melakukan digital forensik menggunakan software ini itu mohon maaf ada sedikit ada tersendiri untuk melakukan sertifikasinya. Begitu Bu Arum. Iya, begitu Pak Agus tadi apabila memang teman-teman APIP atau auditor yang lain berkeinginan untuk belajar bersama kami mengenai digital forensik dan data analitik, itu Laboratorium Forensik Digital membuka kesempatan seluas-luasnya ya Pak ya, baik dalam skema pelatihan ataupun skema workshop, nanti diskusi lebih lanjut atau permintaannya dapat disampaikan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. Begitu.
Penanya selanjutnya ini sudah bergabung dengan kita Pak Hasrul Talib yang sudah resign dari tadi. Mohon dipersilahkan Bapak untuk Ya, menyampaikan pertanyaannya. terima kasih Mbak Arum. Bisa didengar suara saya, Mbak? Bisa Pak, jelas sekali. Ya, baik. Selamat pagi Pak Iswahyudi, Mas Akib. Salam kenal. Kami dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang kebetulan sudah pernah mengikuti juga workshop DFDA waktu tahun 2022 yang lalu ya di Balikpapan dengan teman-teman dari 4 provinsi waktu itu. Kemudian saya hanya ingin sharing-sharing ini, Pak, karena sampai saat ini tantangan kami ya belum pernah kami implementasikan apa yang kami dapatkan pada saat workshop DFDA waktu itu, karena memang sampai saat ini belum ada permintaan baik dari APH misalnya ataupun dari pimpinan dan lain-lain untuk melakukan terutama digital forensik ya, belum pernah kita implementasikan di instansi kami, sehingga mungkin sudah mulai lupa-lupa ini cara mengoperasikan apa itu autopsi ya nggak salah waktu itu aplikasinya, sehingga mungkin eh, apa namanya tantangan ini apakah kemudian bisa kita implementasikan Pak, misalnya jika tidak ada permintaan bisakah dilakukan pada saat audit reguler misalnya ya di instansi-instansi di Pemda misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya bisa, kalau teman-teman BPKP ingin mendorong implementasi digital forensik ini bisa lebih sering diimplementasikan, mungkin ada baiknya komunikasinya dengan apa teman-teman di Kemendagri untuk memasukkan dalam Renbinwas ataupun Jakwas tiap tahunnya untuk misalnya sehingga digital forensik ini bisa lebih bermanfaat bagi instansi pemerintah daerah begitu. Kemudian yang kedua, ada kabar baik juga sebenarnya ini, kemudian apa beberapa hari yang lalu di Stranas PK di KPK ini meluncurkan aplikasi apa e-audit untuk e-katalog ya, dan baru apa pemerintah provinsi diberikan masing-masing 2 akun untuk mengakses e-audit untuk e-katalog, dan mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa menjadi sarana untuk implementasi digital forensik lah, misalnya dalam tahapan pelelangan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang menjadi apa mendukung program digital forensik ke depan. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih, Baru Pak. Iya, terima kasih Pak Hasrul. Saya berikan kesempatan kepada Pak Is tadi untuk menjawab atau menanggapi 2 poin yang disampaikan Pak Hasrul. Yang pertama tentang harapan agar BPKP mendorong implementasi pelaksanaan DF di teman-teman APIP di daerah. Kemudian yang kedua tentang e-audit untuk e-katalog, Pak. Oke, Silakan. terima kasih. Ini bukan menjawab, jadi curhat juga ya Pak ya. Kan tadi Bapak bisa sekarang curhat juga begitu. Nah, ini saya jadi teringat Pak dulu ketika waktu awal-awal kami mendirikan Satgas atau yang sekarang menjadi lab gitu ya. Jadi kita sudah pelatihan, kita sudah membeli alat, kita sudah beli software. Tapi ternyata pasiennya nggak ada Pak. Belum ada yang request ke kami gitu. Nah, tadi Bapak sampaikan sudah pernah diklat, tidak pernah sudah pernah ikut workshop, tidak pernah diperhatikan jadi lupa gitu kan. Nah, jadi dulu terus terang Bapak Ibu sekalian di awal-awal ya mungkin Mas Akib juga masih ingat, akhirnya apa? Daripada kita tidak melakukan sama sekali dan lupa ilmunya, akhirnya ya kita menggunakan barang-barang punya kita Pak gitu ya. Jadi misalnya ada laptop punya kami gitu ya, dikorbankan satu Pak untuk praktek gitu ya, supaya tadi nggak lupa ilmunya gitu kan. Ada kawan-kawan yang punya handphone Android, oke kita bongkar ya gitu ya. Itu Pak, supaya tadi nggak lupa ilmunya gitu kan. Nah, mungkin bisa juga Pak nanti Bapak terapkan di tempat Bapak gitu ya. Barangkali ada yang menyumbang komputer, ada yang menyumbang laptop, HP untuk dieksaminasi begitu. Nah, itu iya. Nah, tadi juga Bapak komen mengenai bagaimana kalau penerapkan di reguler gitu ya Pak. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu mohon izin yang menjadi isu adalah bagaimana cara untuk mendapatkan alatnya begitu ya. Kita tahu kalau
kita melakukan audit investigatif yang requestnya dari penyidik kan nggak masalah ya. Mereka tinggal menyita begitu kan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan audit operasional? Apa hak kita, kewenangan kita untuk mendapatkan barang itu? Nah, ini yang menjadi isu sebenarnya. Tapi dalam hal misalnya ketika Bapak auditor meminta dan mereka sukarela menyerahkan barangnya, kenapa tidak begitu kan? Nah, itu bisa dijadikan peluang ya tadi di samping menggunakan barang-barang punya kita kita korban untuk bahan praktek gitu ya Pak ya, kita juga bisa memanfaatkan yang tadi misalnya secara sukarela mereka menyerahkan barang-barang miliknya begitu. Nah, terkait audit Pak, ini mungkin saya bisa sedikit komen juga. Kebetulan ini memang diinisiasi oleh kawan-kawan di KPK terkait dengan yang di Trans PK, dan di dalam prakteknya ini melibatkan LKPP Bapak dan kami di BPKP begitu ya. Jadi kalau Bapak kemarin ikut acaranya, di sana ada aplikasinya gitu ya untuk melihat anomali-anomali begitu ya. Nah itu aplikasinya dibuat oleh kawan di LKPP Pak. Nah kemudian panduan untuk melakukan auditnya, nah itu di BPKP ya. Ini kebetulan juga kawan-kawan yang ada di laboratorium forensik ikut nimbrung di situ untuk menyusunkan panduannya. Jadi sebenarnya eh, misi yang ingin dibawa adalah bahwa di dalam pengadaan barang melalui e-katalog pun sekarang sudah diawasi gitu ya dengan melalui bantuan Bapak Ibu di APIP ya baik di Pemda maupun di KL, dan difasilitasi dengan aplikasi yang dibuat oleh kawan-kawan LKPP dan panduan yang dibuat oleh kami di BPKP. Demikian Pak Hasrul Tholib. Iya, terima kasih Pak Is. Demikian Pak Hasrul, semoga sudah mengobati rasa rasa gundah gulananya tadi. Nah, menarik nih Pak, sepertinya kalau untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pedoman pengawasan e-audit itu. Mungkin Bapak Ibu yang punya pemikiran sama dengan saya bisa komentar di kolom chat agar pertemuan selanjutnya bisa segera direalisasikan begitu. Tadi Pak Is sempat menyinggung tentang bagaimana kalau kita dapat eh, bukti digital atau enggak Obrik itu dengan senang hati menyerahkan media elektronik miliknya ketika kita melakukan audit di luar audit investigatif gitu. Sejalan dengan pertanyaan dari eh, salah satu penanya kita di kolom chat, apabila dalam melakukan audit non-investigasi, apakah kita diperbolehkan meminta handphone yang kita perlu cek untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam audit? Kemudian, apakah hal itu menyalahi prosedur audit dengan catatan bahwa kita telah meminta izin kepada pemilik handphone dan sudah diizinkan? Eh, apakah boleh meminta ya? Kalau meminta itu boleh kayaknya sih Pak ya, karena tidak ada larangan barang siapa ini nggak boleh meminta gitu ya. Meminta itu boleh, tergantung konteksnya apakah diminta untuk dimanfaatkan oleh pribadi atau untuk kepentingan auditnya gitu ya. Apakah minta untuk dijual kembali gitu. Eh, pada intinya selama kita mendapatkan izin Pak, karena terkait tadi ya di UU ITE sendiri ketika kita melakukan penanganan terhadap data digital itu yang pertama adalah kewenangan gitu ya. Kita harus mendapatkan datanya dengan cara yang sah. Cara yang sah bagaimana? Kalau penyidik selama sudah punya surat perintah gitu ya, surat untuk melakukan penyidikan, ya mereka mengambil datanya, jangankan barangnya ya Pak ya diambil, orangnya diambil boleh ya Pak ya untuk diamankan gitu ya. Itu kalau penyidik. Nah, kita sebagai APIP kalau memang pada awalnya kita tidak punya kewenangan, tapi dengan pendekatan kita kemudian minta izin kepada pemilik media elektronik untuk kita ambil datanya, gitu ya, kita pinjam untuk kita lakukan prosedur forensik digital dan ternyata diizinkan oleh pemiliknya, ya tentu saja itu sudah menjadi hak kita karena kita sudah diberi izin untuk mengakses data mereka, gitu. Sehingga kalau ada pertanyaan apakah boleh kita meminta handphone, ya, meminjam lah ya, bukan meminta ya, meminjam handphone untuk diambil datanya gitu ya. Kalau diizinkan berarti ya boleh begitu ya. Cuma yang menjadi concern adalah izinnya jangan sampai hanya izin secara lisan ya Bapak Ibu ya. Izin ya karena ini kita
sedang melakukan sesuatu yang formal harus ada formalitasnya juga. Izin apa namanya bisa dalam bentuk surat pinjam meminjam gitu ya, atau ada surat kuasa dari pemilik medianya kepada kita, memberi kuasa kepada kita untuk mengakses data mereka dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya boleh dilakukan gitu ya, boleh dilakukan, dan selama kita diberi izin kita bisa lakukan prosedur forensik digital gitu ya. Tidak hanya kepada eh, barang-barang pribadi ya. Kalau barang-barang atau media elektronik itu dimiliki oleh eh, kementerian ya, barangnya berupa barang milik negara atau barang milik daerah gitu ya. Selama kita mendapatkan izin gitu ya dari pemilik atau penguasa BMN atau BMD-nya, juga bisa kita lakukan prosedur forensik digital gitu ya. Kuncinya adalah selama kita bisa mendapatkan izin untuk mengakses data-data tadi gitu ya, Mbak. Oke. Jadi itu tadi meminjam boleh. Batasannya adalah ini sebagai salah satu bentuk pengamanan juga ada surat kuasa yang ditandatangani antara kita sebagai auditor dengan penguasa barang elektronik itu. Kemudian mungkin pada saat meminjamnya ada berita acara peminjaman yang ditandatangani, kemudian pada saat pengembalian begitu juga ada berita acara pengembalian yang ditandatangani begitu. Nah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat? Oh, ada request tadi Pak. Minta kontak Pak Is dan Mas Akib jikalau diperlukan untuk berdiskusi lebih lanjut. Berkenan kami share Pak kepada. Oke. Silakan. Nanti akan segera kami share. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mohon penjelasan penerapan digital forensik di APIP daerah khususnya yang berada di kabupaten. Mas Akib kembali, silakan Mas. Eh, Penerapan digital forensik di APIP daerah gitu ya. Ya, nggak cuma APIP daerah berarti ya, ya seluruh APIP begitu ya. Tadi karena dalam forensik digital itu concernnya ada tiga ya, dari kompetensinya, yang kedua dari toolsnya, gitu ya, dari peralatannya. Jadi kompetensi, peralatan, kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan kewenangan gitu ya. Makanya memang batasan kita ada di situ gitu ya. Untuk penerapan di APIP gitu ya, selama Bapak Ibu punya kompetensinya, menurut saya sangat bisa dilakukan gitu ya, sangat bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Tadi ya, selama punya kompetensinya. Yang kedua punya toolsnya gitu ya. Tools ada yang eh, free ya, open source, sifatnya open source. Tadi sempat dibahas ada yang namanya otopsi, ada yang namanya digital forensic framework, itu semuanya open source bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu gitu ya. Itu dari segi tools. Cuma yang menjadi hambatan terakhir adalah dari segi kewenangannya begitu ya, dari segi kewenangannya. Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu memang punya kewenangan. Kewenangan berarti bisa mungkin kalau APIP berarti harus ada surat tugasnya dan seterusnya. Kemudian dari segi apakah kita punya hak ya, punya hak untuk mengakses data-data yang memang menjadi target forensik digital. Itu yang harus diperhatikan yang pertama gitu ya. Kemudian apa kira-kira yang bisa kita forensik gitu ya. Apa sih apa namanya media-media atau data-data seperti apa yang bisa kita lakukan prosedur forensik digital. Eh, Mungkin teman-teman APIP yang beberapa waktu lalu, beberapa tahun terakhir pernah mengikuti workshop forensik digital yang diadakan oleh BPKP ya Pak ya, sudah mendapatkan materinya begitu ya. Tapi yang paling dekat begitu ya, yang paling mudah untuk dilakukan ketika kita sedang melakukan pengawasan dan sudah kami berikan materi, kemudian contoh-contoh penerapannya seperti apa adalah ketika kita sedang melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik gitu ya. Ada sistem aplikasinya namanya SPSE, ada datanya gitu ya. Di sana ada datanya, tinggal bagaimana cara kita mendapatkan data-data itu. Nah, cara mendapatkan data-data dari sistem SPSE-nya, kita bisa memanfaatkan prosedur-prosedur forensik digital yang memang sudah pernah kita share juga ketika workshop beberapa waktu yang lalu. Nah,
Untuk apa namanya contoh begitu ya, sekedar contoh untuk langkah awal gitu ya, yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Menurut saya yang paling mudah adalah tadi penerapan forensik digital untuk proses audit lah ya, audit terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik gitu. Atau mungkin tadi ada apa namanya pedoman pengawasan terhadap e-katalog ya Pak ya, itu juga bisa Bapak Ibu apa namanya terapkan dulu gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu mungkin ketika melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog kemudian menemukan anomali-anomali, nah anomali-anomali inilah yang nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai pintu masuk untuk melakukan forensik digital gitu ya. Nah, melakukan forensik digital sendiri pun menurut saya ketika Bapak Ibu masih merasa dari kompetensi, dari tools atau dari kewenangan itu belum yakin gitu ya, itu nanti bisa proses kerjasama dengan kami ya Pak ya di Laboratorium Forensik Digital supaya nanti ada kolaborasi antara kami dengan Bapak Ibu di APIP untuk melakukan prosedur forensik digital gitu Mbak. Baik, tadi begitu kira-kira implementasi pelaksanaan digital forensik yang bisa dilakukan oleh APIP di daerah. Kemudian karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada lagi? Sudah, sudah. Kalau begitu giliran saya yang bertanya kepada Pak Is dan Mas Akib karena saya dari tadi sudah menyimpan satu pertanyaan. Pak Is sudah bisik-bisik, aku nggak mau jawab katanya. Eh, oh, ada satu lagi di chat room, tapi ini sepertinya di luar digital forensik, tapi coba kita tanyakan kepada para influencer. Saya ahli pertama CPNS tahun 2022, tapi sudah ditunjuk menjadi ketua tim investigasi. Namun saya belum punya sertifikat audit investigasi. Bagaimana masukannya, Bapak-bapak? Bagaimana masukannya? Berarti Anda luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sudah ditunjuk menjadi ketua tim ya. Oke, berarti mungkin forumnya yang kurang tepat. Tapi mungkin saya bisa menyampaikan begini. Pasti pimpinan Anda ya sudah punya pertimbangan ya. Kenapa akhirnya Anda ditunjuk seperti itu begitu. Nah, terkait dengan penugasan investigasi ya memang kita sedikit mengatur mengenai penugasannya gitu ya, bagaimana orang-orangnya. Tapi kembali ke yang tadi ya, pasti teman-teman pimpinan Bapak Ibu sekalian di unit kerja sudah ada pertimbangan khusus kenapa akhirnya dipilih ya. Nanti mungkin ini akan lebih pas kalau ditanyakan di forum yang berbeda ya, Bu Arum ya. Betul, Jadi betul. mungkin itu saja yang mungkin bisa saya tanggapi dulu sementara. Oke, baik. Tadi saya sambung dengan pertanyaan yang sudah saya simpan. eh Baru-baru ini tim dari Laboratorium Forensik Digital bersama dengan Deputi Bidang Investigasi tentunya ada melakukan perjalanan dinas ke agak jauh ini ke Birmingham dan ke Manchester gitu ya Mas Akib dan Pak Is. Kedua influencer kita ini kebetulan ikut melakukan perjalanan dinas ke sana. Nah, yang saya pengen tahu sebetulnya ke sana ngapain sih Pak? Ada misi apa yang dibawa sampai jauh-jauh ke Manchester dan Birmingham, kemudian pulang bawa oleh-oleh apa, Mas? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Arum ya. Ya, misi yang kami bawa, gitu ya Bapak Ibu sekalian, misi yang kami bawa ketika kami melakukan kegiatan di tadi ya, disampaikan Bu Arum tadi, sebenarnya ada 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 dua paling tidak begitu. Yang pertama adalah kita mencoba untuk meningkatkan kapabilitas kita begitu ya. Bapak Ibu tahu bahwa sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat begitu. Peningkatan teknologi di smartphone, peningkatan teknologi di komputer gitu ya. Yang
mungkin bisa berubah dalam hitungan bulan. Nah, ini kita perlu update ya. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan unit yang terbaru tadi, kita sudah bisa mengantisipasi, kita sudah bisa melakukan analisanya begitu. Nah, itu yang kami bawa sebenarnya. Jadi di sana Bapak Ibu sekalian kami dan rombongan ya belajar bagaimana melakukan analisis terhadap device-device yang menggunakan basisnya adalah Mac OS begitu ya. Nah, kalau di kita kan lebih familiar dengan Windows gitu ya. Nah, ini kita ke sana belajar hal itu begitu. Nah, yang kedua adalah kita mencoba mencari ilmu juga bagaimana penerapan digital forensik yang ada di tempat lain gitu ya. Jadi kebetulan kami juga melakukan kunjungan ke GMP, Greater Manchester Police ya. Kalau kita dulu guyanya Polsek Manchester ya Mas ya. Polsek Manchester ya, tapi sebenarnya bukan ya, lebih dari itu gitu ya. Jadi kita di sana alhamdulillah Bapak Ibu kita diterima di sana dan kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang ya dengan para examiner di sana, berbincang-bincang dengan pengelola di sana ya di lab forensiknya GMP, bahkan sampai kita diperbolehkan ya untuk melihat seperti apa laboratorium forensik digitalnya. Nah, itu tentunya suatu pelajaran yang berharga buat kami begitu ya. Yang tentunya satu dua hal akan bisa kami terapkan ya di dalam tata kelola yang ada di lab kami begitu. Jadi tadi Ibu Arum dalam rangka tadi ya meningkatkan kapabilitas dan juga kami menimba ilmu dari kawan-kawan di sana yang sudah lebih dahulu melakukan kegiatan itu dan tentu saja mereka lebih terorganize gitu ya dibandingkan dengan yang kita lakukan sekarang. Oke, baik, Faiz. Untuk mempertahankan ISO 17025 tadi juga ya Pak ya, salah satunya ya harus melakukan, harus terus-terusan belajar, harus meningkatkan terus kompetensi dan pengelolaan laboratorium forensik digital juga. Kemudian Mas Akib, nanti selanjutnya laboratorium forensik digital ini mau ngapain lagi nih Mas? Ada apa lagi yang akan dilakukan oleh laboratorium forensik digital di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya? Eh, apa yang akan dilakukan selanjutnya gitu ya. Iya betul. Tadi Pak E sudah membahas tentang apa sih kita jauh-jauh ke mana Manchester tadi ya, ke Polda Manchester. Memang kita sedang mengantisipasi begitu ya. Dalam 2 tahun 3 tahun terakhir kita memang eh, sudah punya apa ya peta besar begitu ya. Bagaimana sih laboratorium forensik digital BPKP ini ke depannya begitu ya. Selama ini yang kita layani memang bukan selama ini ya, 3 tahun ke belakang begitu ya. Permintaan-permintaan kerjasama gitu ya, pemanfaatan forensik digital oleh APIP cukup meningkat tajam begitu ya. Ini juga akibat ulah kita sendiri gitu ya. Akibat kita banyak sekali melakukan sosialisasi workshop tentang forensik digital kepada APIP, sehingga banyak APIP yang akhirnya tertarik kemudian mulai memanfaatkan forensik digital juga begitu ya. Akibatnya adalah eh, sampai sekarang kami sudah sedikit walaupun belum sangat kewalahan ya Pak ya, tapi memang agak kewalahan ketika menghadapi permintaan-permintaan dari APIP di seluruh Indonesia gitu ya. Yang kami pelajari di Manchester adalah bagaimana cara men-streamline-kan supaya proses bisnis di lab itu bisa lebih cepat dan lebih bagus begitu ya, manajemennya, governance-nya. Kemudian ke depannya apa yang akan kami apa namanya kami rencanakan begitu ya. Yang kami rencanakan adalah laboratorium forensik digital itu investasinya tidak sedikit gitu ya, investasi untuk
personilnya, kemudian investasi untuk toolsnya, kemudian investasi untuk membuat prosedurnya, itu cukup lumayan banyak begitu ya, sehingga eh, ketika ada beberapa teman-teman APIP yang bertanya, bisa nggak kalau kami di APIP X begitu ya, kami buat laboratorium forensik sendiri gitu ya. Kami jawab secara prinsip bisa, tapi apakah sumber dayanya bisa disediakan gitu ya. Sehingga ketika mereka menghadapi pertanyaan, punya nggak sumber daya untuk membuat laboratorium sendiri? Mereka jawab ternyata tidak bisa. Akhirnya solusi yang kami tawarkan adalah laboratorium forensik digital yang dimiliki oleh BPKP ini eh, mulai beberapa tahun terakhir sudah kami proyeksikan untuk bisa menjadi laboratorium pembelajaran forensik digital untuk seluruh APIP gitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan, bisa nggak kita belajar forensik digital ke BPKP? Jawabannya Pak E sudah sampaikan bisa begitu ya. Jadi hal besar yang kedepannya akan kami lakukan adalah kita akan terus sosialisasikan forensik digital ini. Kemudian ketika ada teman-teman APIP yang memang tertarik untuk melakukan pendalaman, ya, mendapatkan ilmu forensik digital atau data analitik lebih mendalam, bisa kerjasama dengan kami atau mungkin ini juga sudah dimulai oleh beberapa teman APIP yang lain melakukan kunjungan ke laboratorium untuk melihat secara real time bagaimana sih pemanfaatan forensik digital, tools-toolsnya seperti apa gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan cara ya tadi kita main-main gitu ya, main-main. Teman-teman APIP banyak yang sudah main-main ke laboratorium begitu ya untuk melihat prosesnya seperti apa gitu. Jadi ke depannya eh, kami bukan menantang ya Pak ya, tapi kalau memang dibutuhkan gitu ya, kalau memang APIP, teman-teman APIP membutuhkan forensik digital, bisa konsultasi dengan kami. Siapa tahu eh, kami lihat memang urgensinya sudah bisa kita justifikasi begitu ya, sehingga kita bisa apa namanya kerjasama untuk melakukan forensik digital dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Gitu sih. Baik. Demikian tadi sudah panjang sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, walaupun tidak secara teknis semuanya dikupas di sini karena eh, medianya juga kurang tepat ya Pak ya. Begitu. Untuk sebelum kita ke penutup agar momen ini juga terdokumentasi dengan baik, mari kita melakukan foto bersama dulu, para narasumber dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang bergabung pada ruang Zoom. Dipersilakan untuk menyalakan kameranya, menampakkan wajah-wajah penuh semangatnya untuk didokumentasikan, untuk kita dokumentasikan bersama. Sudah pada mulai menyalakan kamera belum? Oke, baik. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Untuk halaman pertama dulu. Di boleh tersenyum ke kamera. 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. Dari sana. Selanjutnya lagi. Halaman 4. Halaman kelima. Halaman 6. Dan seterusnya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan melakukan foto bersama dengan kami. Masuk ke penghujung acara, saya akan mencoba menyampaikan beberapa catatan. Tadi merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Is dan Mas Akif, influencer kita pada pagi hari ini. Eh,
tadi yang pertama adalah dalam melakukan digital forensik ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Ada bagaimana kompetensi dari auditor yang melakukan proses digital forensik, kemudian peralatan yang dilakukan atau apakah peralatan tersebut sudah standar dengan baik atau belum. Kemudian dari sisi kewenangan juga harus menjadi perhatian dalam hal apa digital forensik itu dilakukan, apakah dalam proses litigasi kah atau non litigasi. Kemudian baik dalam digital forensik dan data analitik, proses atau cara perolehan data juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan. Bagaimana tentang kesesuaian dengan peraturan yang berlaku tentang cara perolehan data ini. Kemudian sejalan dengan semangat Laboratorium Forensik Digital BPKP untuk menjadi laboratorium pembelajaran bagi APIP, Laboratorium Forensik Digital BPKP membuka kesempatan kerjasama seluas-luasnya bagi APIP maupun bagi auditor internal yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan enggan dan jangan segan apabila memerlukan bantuan dari kami sangat terbuka, Laboratorium Forensik sangat terbuka. Silakan menyampaikan permintaannya melalui surat kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi maupun dapat menghubungi langsung berkontak dengan Pak Is dan Mas Akib yang kontaknya sudah di-share di fitur chat. Begitu. Nah, sudah saatnya kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Mewakili Deputi Bidang Investigasi, saya mengucapkan terima kasih atas ajakan kolaborasi dari Putra Jakwas pada Library Cafe kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang masih setia bergabung sampai di akhir acara kita pada hari ini. Jalan sore ke pasar seni. Cakep. Pulangnya membawa souvenir kain. Cakep. Library Cafe selesai di sini. Semoga kita berjumpa di kesempatan lain. Akhir kata, kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian.